Bab 248. Kuat lawan kuat. Keesokan harinya, langit cerah, banyak pendekar hitam telah berkumpul di pintu gerbang istana Kekaisaran Qin. Di tengah alun-alun ada panggung kompetisi yang sangat besar. Di atas panggung kompetisi, ada 30 orang yang lolos dalam kompetisi kelompok kemarin. Tidak, seharusnya 31 orang, karena Yonar Yuan juga berdiri di atas panggung kompetisi. Di tengah suara bising, Stephen Lee dan Jerry Bai yang mengenakan armor emas tiba-tiba muncul di atas panggung kompetisi. Ketika keduanya muncul di panggung kompetisi, di bawah panggung menjadi sunyi. Tatapan Stephen Lee menyapu ke semua orang di bawah, dan akhirnya tatapannya tertuju ke dinding istana tempat anggota 6 kekuatan besar berdiri, lalu berkata, "Semuanya, kompetisi besar peringkat King Yun kejam, tidak terhindarkan dari kematian dan cedera dalam kompetisi. Aku tahu bahwa orang yang berdiri di atas panggung semuanya adalah remaja jenius dari sekte kalian. Kalian pasti tidak rela mereka mati di panggung kompetisi, tetapi aku harus mengingatkan kalian bahwa jangan melanggar peraturan peringkat King Yun, apalagi menyelamatkan murid dari sekte kalian tanpa izin atau menyerang pendekar hitam yang berpartisipasi. Jika ada yang melanggar, aku menjamin atas nama Kekaisaran Qin, tidak peduli dari kekuatan mana, kamu tidak akan bisa keluar dari kota Kekaisaran." Mendengar perkataan Stephen Lee, Kumoki King yang berada di atas dinding istana mendengus dan berkata, "Apanya yang tidak bisa keluar dari kota Kekaisaran? Kekaisaran Qin benar-benar semakin arogan dan mendominasi." Jelas, Kumoki King sangat kesal dengan nada bicara Stephen Lee yang sedikit mengancam. "Kumoki King, siapa yang lebih kuat antara kamu dan Stephen Lee?" Pada saat ini, Celestia dari Istana Bunga tiba-tiba beratnya. Kumoki King berpikir sejenak, lalu berkata, "Di kota Kekaisaran, di antara alam bangsawan, selain orang itu, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Aku juga bukan lawannya. Tetapi setelah keluar dari kota Kekaisaran, tanpa dukungan keberuntungan negara, dia bukan lawanku." Celestia melirik Stephen Lee yang berada di bawah, ketakutan melintas di matanya, seperti yang dikatakan oleh Kumoki King. Stephen Lee memiliki senjata Dao, Mister Kebenaran, ditambah yang dia latih adalah kebenaran agung, dan dengan dukungan keberuntungan negara, di kota Kekaisaran, jangankan alam bangsawan, bahkan alam kaisar pun dia bisa melawannya. Kekaisaran Qin memiliki master super seperti Stephen Lee dan Jerry Bai, serta 4 dewa besar dan 8 pangeran, dan pasukan misterius di bawah orang-orang ini. Jika bukan karena musuh yang kuat dari luar, mungkin mereka sudah menyerang sekte kita saat ini. Yuan Yu dari sekte pedang tiba-tiba berkata. Mendengar perkataan Yuan Yu, semua orang di tempat terdiam. Di wilayah selatan, meskipun hubungan antara 6 kekuatan besar dan Kekaisaran Qin selalu damai, tetapi itu hanya kelihatannya saja. Semua orang dari 6 kekuatan besar tahu bahwa Kekaisaran Qin, seharusnya dikatakan Kaisar Xi, selalu ingin melakukan hal yang ingin dilakukan Kaisar Zhou dulu. Alasan mengapa dia masih belum melakukannya sekarang adalah karena semuanya masih memiliki musuh yang lebih kuat. Di atas panggung kompetisi, setelah menjelaskan beberapa peraturan, Stephen Lee akhirnya mengumumkan, "Semuanya, pertandingan peringkat resmi dimulai." Setelah berbicara, Stephen Lee berkata lagi, "Pertandingan pertama, Yonar Yuan dari Partai Yuan lawan Sean Lee, pelatihan tanpa partai." Wow! Mendengar perkataan Stephen Lee, semua orang di bawah panggung kompetisi gempar, karena mereka tidak menyangka bahwa orang pertama yang bertarung adalah Yonar Yuan. Di atas panggung kompetisi, pemuda yang bernama Sean Lee itu terkejut ketika mendengar perkataan Stephen Lee, kemudian wajahnya menjadi masam. Dia bisa masuk 30 besar, kemampuannya tentu saja tidak perlu diragukan lagi.
awalnya dia masih ingin meningkatkan peringkatnya, tetapi tidak disangka, dia langsung melawan orang yang paling hebat di wilayah selatan pada pertandingan pertama. Jelas sudah tahu bukan lawannya, tetapi mau tidak mau harus bertarung. Sean Lee menarik napas panjang, kemudian berjalan ke hadapan Yonar Yuan, menggabungkan tangannya, dan berkata, mohon bantuannya. Yonar Yuan tersenyum datar, lalu berkata, kamu sangat berani, kamu serang duluan saja, kalau tidak kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Mendengar ini, kemarahan melintas di mata Sean Lee. Dapat masuk 30 besar peringkat King Yun, bakat dan kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Jika memiliki bakat dan kemampuan, maka secara alami akan memiliki kesombongan. Sekarang, dia diremehkan seperti itu oleh Yonar Yuan, mana mungkin dia tidak marah. Dia menggerakkan tangannya, sebuah pedang biru muncul di tangannya, energi hitam di tubuhnya mengalir ke pedang biru dengan ganas, diikuti dengan energi hitam yang terus mengalir. Di sekitar pedang muncul sesuatu seperti riak air yang nyata. Pada saat tertentu, pedang yang dipegang Sean Lee menebas ke Yonar Yuan. Tirai air. Diikuti dengan teriakan Sean Lee, riak air di pedang biru tiba-tiba menjadi seperti gelombang, melonjak dari atas pedang biru lapisan demi lapisan. Di udara, lapisan demi lapisan tirai air menekan ke arah Yonar Yuan yang berdiri dengan sombong. Melihat Yonar Yuan yang masih acuh tak acuh di kejauhan, mata Sean Lee berbinar gembira. Tirai air ini adalah keterampilan hitam tingkat bumi bawah. Dia belum pernah menggunakannya di babak pertama kompetisi, karena dia ingin menjadikannya sebagai kartu terakhir, kemudian berusaha mendapatkan peringkat yang lebih baik di babak kedua. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dia yang maju pertama akan langsung melawan Yonar Yuan, jadi dia tidak ragu untuk menggunakan kartu terakhirnya ini. Dan sekarang Yonar Yuan meremehkannya seperti itu di hadapan keterampilan hitam tingkat bumi ini, yang membuat dia merasa sedikit beruntung. Melihat gelombang air yang sangat deras menerpanya, Yonar Yuan menggeleng dan berkata, keterampilan hitam ini seharusnya bagus, tetapi sayangnya kamu gagal menggunakan kekuatan yang sebenarnya, itu sedikit sia-sia ada di tanganmu. Setelah berbicara, dia maju selangkah, kemudian mengerahkan pukulan. Pecah. Diikuti dengan teriakan Yonar Yuan, kekuatan pukulan mengguncang keluar dari kepalan tangan Yonar Yuan. Segera setelah itu, tirai air di depan Yonar Yuan menjadi seperti salju yang terkena minyak panas, hilang dalam sekejap. Melihat ini, banyak orang di tempat tercengang. Itu adalah keterampilan hitam tingkat bumi, lalu langsung pecah begitu saja dengan satu pukulan Yonar Yuan. Pada saat ini ekspresi warrior yang menjadi serius, dia selalu mendengar kemampuan asli Yonar Yuan dari orang lain dan hanya pernah melawannya satu kali, jadi dia tidak tahu persis kemampuan Yonar Yuan sudah sampai di tingkat apa. Tetapi sekarang, keterampilan hitam tingkat bumi ini dengan mudahnya dipecahkan olehnya dengan satu pukulan. Kemampuan seperti ini benar-benar bisa dideskripsikan dengan kata mengerikan. Selain warrior yang, ekspresi para pendekar hitam yang masuk 30 besar menjadi sangat serius saat ini, termasuk Yoshua Qin dan dua wanita dari Istana Salju dan Istana Bunga, bahkan Sendolin yang dipilih oleh Taois pemabuk juga tidak terkecuali. Jelas, pada saat ini, kemampuan Yonar Yuan mengejutkan mereka. Di atas panggung kompetisi, setelah tirai air, keterampilan hitam tingkat tanah dipecahkan dengan satu pukulan, Yonar Yuan tidak langsung menyerang lawan untuk menang, tetapi memandang Sean Lee yang masih belum tersadar dan berkata, energi hitamnya tidak murni, keterampilan hitam tidak dilatih sampai mahir, kembalilah untuk berlatih selama beberapa tahun lagi. Mendengar ini, Sean Lee tersenyum masam, lalu menggabungkan tangan kepada Yonar Yuan, dan berkata, terima kasih. Setelah berbicara,
dia melompat dan turun dari panggung kompetisi. Yonar Yuan, Yonar Yuan. Dewa Pendekar, Dewa Pendekar. Setelah Sean Lee turun dari panggung kompetisi, orang-orang di tempat tersadar, kemudian teriakan-teriakan bergema di tempat. Di dunia di mana yang kuat dihormati, orang-orang menghormati dan memuja yang kuat, tidak diragukan lagi, kemampuan Yonar Yuan telah dihormati dan dipuja oleh semua orang. Sederhananya, saat ini Yonar Yuan sudah menjadi idola di hati banyak pendekar hitam yang hadir. Melihat tatapan kagum orang-orang dan mendengarkan teriakan orang-orang, Yonar Yuan tersenyum. Peringkat King Yun tahun ini, tidak, seharusnya dikatakan bahwa mulai dari saat ini, wilayah selatan dalam ratusan tahun ke depan akan menjadi panggung Yonar Yuan. Dalam ratusan tahun ini, semua jenius ditakdirkan untuk menjadi alat untuk menemaninya. Di suatu tempat, Stephen Lee memandang Yonar Yuan yang berada di atas panggung kompetisi. Kekhawatiran melintas di matanya, dan berkata, kemampuan dan bakat anak ini benar-benar sangat hebat. Jika membiarkan dia terus berkembang, dia pasti akan menjadi musuh yang kuat bagi Kekaisaran Qin. Harus disingkirkan dari awal, kata Jerry Bai yang berada di samping Stephen Lee dengan singkat dan jelas. Stephen Lee sedikit tergerak, tetapi dia segera menggeleng, dan berkata, tidak bisa kita yang menyingkirkannya, kalau tidak, wilayah selatan pasti akan kacau. Setelah berbicara, Stephen Lee berkata lagi, sayang sekali, kompetisi peringkat King Yun adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya, tetapi sayangnya di antara 30 orang yang berada di atas panggung, tidak ada yang bisa membunuhnya. Jika tidak menyingkirkannya, dia kemungkinan besar akan menjadi orang seperti leluhur Sekte Pedang. Sampai saat itu, Kekaisaran Qin akan dalam bahaya. Jerry Bai berkata dengan serius, apalagi begitu dia menjadi Dewa Pendekar. Sampai saat itu, dengan nama Dewa Pendekar, akan ada berapa banyak pendekar hitam di seluruh wilayah selatan yang akan bergabung dengan Partai Yuan. Stephen Lee menggeleng dan berkata, mana mungkin aku tidak tahu tentang semua yang kamu katakan ini. Mana mungkin Kaisar Xi tidak tahu. Tetapi bahkan jika mengetahuinya, apa yang bisa dilakukan? Sekarang jika kamu dan aku bekerja sama, memang bisa menyingkirkannya, tetapi bagaimana dengan akibatnya? Akibatnya adalah pertempuran mematikan antara Kekaisaran Qin dan Partai Yuan. Sampai saat itu, kekuatan lain dari 6 kekuatan besar pasti akan memihak Partai Yuan. Sampai saat itu, seluruh wilayah selatan akan kacau. Mendengar ini, Jerry Bai terdiam. Kekaisaran Qin tidak takut pada Partai Yuan, tetapi tidak bisa tidak takut pada sekte pertama wilayah selatan. Bahkan dia juga tidak bisa tidak mengakui bahwa fondasi dan kemampuan Partai Yuan benar-benar sangat mengerikan. Stephen Lee menghela napas, bergerak, muncul di atas panggung kompetisi, dan melirik Yonar Yuan. Stephen Lee berkata, pertandingan ini, Yonar Yuan dari Partai Yuan menang. Mendengar pengumuman Stephen Lee, orang-orang di bawah panggung kembali bersorak. Melihat Dewa Pendekar dinobatkan, ini merupakan kehormatan besar bagi banyak orang dari mereka. Yonar Yuan memberi hormat kepada Stephen Lee, kemudian melompat dan turun dari panggung kompetisi. Selanjutnya, kompetisi berlanjut. Setelah 15 pertandingan, hanya 16 orang yang tersisa. Selama waktu itu, Yulia Wen dari Istana Bunga, Narya Leng dari Istana Salju, Joshua Qin dari Kekaisaran Qin, Fudo Murong dan warrior yang dari Sekte Pedang, dan Sendo Lin, semuanya bertanding secara bergantian. Tetapi yang mengecewakan para pendekar hitam itu adalah dari ke-15 pertandingan itu tidak ada kuda hitam yang muncul. Oleh karena itu, murid dari 6 kekuatan besar semuanya masuk 16 besar. Tanpa disadari sudah keesokan harinya.
warrior yang dari Sekte Pedang lawan Joshua Qin dari Akademi Kerajaan. Di atas panggung kompetisi, dengan perkataan Stephen Lee, suasana di tempat kembali memanas. Bersambung.